Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Transparansi Internasional Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebenarnya permasalahan yang sudah lama terjadi, tapi belum selesai-selesai hingga saat ini, yaitu adalah tentang perkembangan kasus Rempang. Jadi mari kita update sebentar. Kemarin, tepatnya di hari Senin tanggal 28 April 2025, itu ada rapat dengar pendapat umum di DPR, dihadiri oleh warga Rempang waktu itu. Kemudian ada beberapa statement, ada di situ Rieke Diah Pitaloka memberikan statement bahwa kawasan Rempang Eco City sudah tidak masuk dalam list proyek strategis nasional. Kemudian tepat beberapa jam setelah itu ada klarifikasi oleh yang bersangkutan, yang mana ternyata ketika warga Rempang datang ke DPR untuk menanyakan kejelasan status PSN di proyek Rempang Eco City ini, ternyata di situ DPR juga masih kebingungan, ini apakah masih masuk sebagai proyek strategis nasional atau sudah tidak masuk. Nah, pada kesempatan kali ini Transparansi Internasional Indonesia akan membahas apakah Rempang Eco City ini masih PSN atau tidak. Mari kita update kasus ini. Update ini dimulai di tanggal 10 Februari 2025. Ketika kala itu Presiden Prabowo menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN. Yang mana dalam Perpres ini dia merefresh atau menyelaraskan PSN-PSN mana saja yang masuk dalam RPJMN Indonesia. Dan ada 77 PSN yang kala itu sudah termuat dalam Perpres ini, dalam RPJMN ini. Dan Rempang Eco City sayangnya tidak masuk dalam 77 PSN yang ada di RPJMN ini. Dalam dokumen RPJMN ini ada beberapa lampiran. Terkait PSN, ada 77 PSN ini diterangkan dalam lampiran 1. Dan di lampiran 1 itu tidak ada PSN Rempang Eco City. Namun PSN Rempang Eco City itu atau proyek Rempang Eco City itu dia memang ditemukan, tapi ada di lampiran keempat, lampiran 4. Namanya sudah bukan PSN lagi, tapi dia ditemukan di arah pembangunan kewilayahan. Kemudian kronik berlanjut di tanggal 18 Maret 2025. Di tanggal ini ada yang menarik, yaitu adalah kunjungan dari Menteri AHY dengan Menteri Transmigrasi, yaitu Muhammad Iftitah ke Pulau Rempang. Mereka berkunjung ke Pulau Rempang untuk memperkenalkan satu terminologi baru kepada warga, menggantikan terminologi yang banyak ditolak warga, yaitu terminologi relokasi. Nah, AHY dengan Menteri Iftitah memperkenalkan satu istilah baru, yaitu transmigrasi lokal. Selain memperkenalkan transmigrasi lokal, mereka datang ke Rempang juga untuk memberikan sertifikat kepada warga yang sudah menerima relokasi, sudah berkenan untuk berpindah ke satu kawasan yang disediakan oleh pemerintah di Rempang, yaitu di kawasan Tanjung Banun. Menindaklanjuti kunjungan sebelumnya, waktu itu ketika bulan puasa datang, di akhir puasa Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah kembali datang ke Rempang, kembali berkunjung untuk mensosialisasikan konsep transmigrasi lokal ini kepada warga Rempang, yaitu di tanggal 29 Maret menjelang Idul Fitri, dan dia juga menyempatkan sholat Id di Rempang di tanggal 30 Maret 2025.
Setelah kunjungan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah ke Rempang ketika Idul Fitri di bulan April, di minggu pertama dan kedua bulan April, ada beberapa tulisan, ada beberapa opini di media massa nasional membahas tentang Rempang dan konsep transmigrasi lokal yang ditawarkan oleh Menteri Iftitah ini. Yang pertama adalah tulisan dari Suraya Afif di tanggal 10 April 2025, yang mana beliau mengkritisi konsep politik pembangunan di Indonesia yang terjadi di Rempang. Kemudian dibantah oleh Menteri Transmigrasi itu sendiri di tanggal 15 April di Harian Kompas, yang mana Muhammad Iftitah menjelaskan secara lebih runtut konsep tentang transmigrasi lokal itu seperti apa. Kemudian ada lagi tulisan dari Dedi Arman, peneliti dari BRIN, tanggal 16 April, yang menjelaskan atau yang mengcounter argumen dari Menteri Iftitah ini tentang transmigrasi lokal yang merupakan modus baru penggusuran. Kronik drama di Rempang ini berlanjut masih di bulan April, tepatnya di hari Senin tanggal 28 April 2025. Ketika itu ada undangan kepada warga Rempang untuk datang ke Jakarta menghadiri rapat dengar pendapat umum di DPR. Dan di pertemuan itu 10 warga Rempang bertemu dengan Komisi 6 DPR RI yang diketuai kala itu oleh Nurdin Halid. Dan di forum tersebut tensi pertemuan antara warga Rempang dengan Komisi 6 di DPR RI ini cukup hangat dan berakhir dengan kesimpulan dengan beberapa statement. Salah satunya adalah statement yang disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka yang menyatakan bahwa setelah meneliti dokumen Perpres RPJMN yang dikeluarkan oleh Presiden di tanggal 10 Februari itu, dinyatakan bahwa proyek Rempang Eco City sudah tidak berstatus lagi sebagai proyek strategis nasional. Namun statement tersebut segera direvisi beberapa jam setelahnya, yaitu mungkin sekitar 3-4 jam setelah agenda rapat dengar pendapat itu selesai. Rieke Diah Pitaloka melakukan klarifikasi bahwa pihak Komisi 6 juga akan mempertimbangkan lagi apakah ini masih masuk PSN atau sudah bukan PSN. Yang mana intinya pihak Komisi 6 yang ditanyai oleh warga Rempang ini sebenarnya juga bingung menyatakan atau mengkonklusikan apakah ini PSN atau bukan PSN. Nah, sebenarnya ada apa ini? Pasca klarifikasi Rieke Diah Pitaloka, yang menarik adalah di hari Selasa tanggal 29 April itu muncul satu berita, yaitu berita tentang Andre Rosiade yang merupakan ketua Panja BP Batam juga berstatement di media. Dia menyatakan bahwa proyek Rempang Eco City ini masih berstatus PSN. Nah loh, kalau DPR aja bingung, apalagi kita. Mari kita bedah apakah Rempang Eco City ini masih berstatus PSN atau sudah bukan PSN. Nah, untuk membedah masalah ini kita bisa merujuk pada kajian yang dikeluarkan oleh KIKA, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Jadi setelah rapat dengar pendapat di DPR, KIKA juga melakukan kajian cepat dan menerbitkan satu policy brief yang mana disebutkan bahwa proyek Rempang Eco City ini kalau berdasarkan pendapat dari sisi hukum maupun sisi kebijakan publik, ketika dia sudah dicoret dari RPJMN yang dikeluarkan Presiden Prabowo, maka dari dua sisi itu, hukum maupun kebijakan publik atau administrasi negara, dia sudah tidak layak lagi menyandang status proyek strategis nasional, atau dalam bahasa radikalnya adalah dia sudah dicoret dari PSN, dia sudah tidak ada di RPJMN.
Kalau secara hukum dan administrasi negara saja proyek Rempang Eco City ini sudah dicoret dari RPJMN, otomatis dia kan sudah bukan berstatus PSN lagi, seharusnya kan seperti itu. Namun meski sudah dicoret dari list PSN, proyek Rempang Eco City ini masih terus berjalan. Bahkan di lapangan eskalasi proyek ini masih panas. Data yang kami peroleh Jumat kemarin tanggal 2 Mei 2025 terjadi lagi penggusuran lahan di kawasan Tanjung Banun. Kemudian tanggal 3 dan tanggal 4 Mei 2025 Menteri PU Dodi Hanggodo beliau datang ke Batam untuk memeriksa pengerjaan proyek relokasi di kawasan Rempang ini juga. Dan Minggu tanggal 4 sampai 6 kemarin Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI juga ke Batam. Ini menarik karena semacam ada pengkondisian dari pemerintah. Ditambah lagi rencananya tanggal 17 Mei 2025 mendatang Komisi 6 dari DPR RI juga akan berkunjung ke Rempang. Nah, kita tunggu nih akan ngobrolin apa dan hasil dari obrolannya apa. Mungkin sekian dulu update dari Transparansi Internasional Indonesia terkait Rempang Eco City pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang punya pendapat lain, mari kita lanjutkan diskusi di komen ya.